Kalau lawan bicara kita feminine side, berarti kita menggunakan masculine energy. Kalau lawan bicara kita adalah masculine, maka kita gunakan feminine. Jadi kebalikannya. Cirinya seperti apa? Mungkin Anda seorang boss lady, ya. Mungkin Anda seorang entrepreneur, atau businessman, atau wirausaha. Beautiful soul. Pagi ini saya akan membahas tentang cara berpikir maskulin. Karena saya dulu sering sekali berada di posisi maskulin, selalu dengan logik, tidak pernah memperhatikan inner atau feminine side. Nah, maskulin berpikir selalu berdasarkan logik, the truth, biological, dan tidak selalu menggunakan feeling atau emosi. Sedangkan feminin itu selalu berdasarkan feeling atau emosi, dan kadang nggak rasional. Apakah itu salah? No, nggak ada yang salah dalam hal ini, karena dua-duanya adalah natural daripada keadaan feminin dan maskulin. Nah, bagaimana kita mengaturnya? Karena di dalam diri kita ada feminin energi, ada maskulin energi. Nah, bagaimana kita membawa energi tersebut ketika kita berhadapan dengan lawan bicara kita? Apakah lawan bicara kita feminine side atau masculine side? Kalau lawan bicara kita feminine side, berarti kita menggunakan masculine energy. Kalau lawan bicara kita adalah masculine, maka kita gunakan feminine. Jadi kebalikannya. Cirinya seperti apa? Mungkin Anda seorang boss lady, ya. Mungkin Anda seorang entrepreneur, atau businessman, atau wirausaha, whatever yang Anda di luar daripada keluarga Anda adalah seorang pemimpin, seorang leader. Nah, ketika Anda di luar daripada rumah Anda, tunjukkan bahwa masculine side Anda berarti rasional, walaupun tanpa meninggalkan feminine side. Apa feminine side? Emosi, tetapi gunakan seperlunya. Nah, ketika Anda pulang ke rumah, Anda berhadapan dengan suami. Take off everything. Take off your masculine. Take off segala atribut Anda tentang maskulin Anda. Take off that. Mengapa Anda perlu melepaskan atribut maskulin Anda di dalam rumah Anda ketika Anda berhadapan dengan suami atau partner Anda, pasangan Anda? Karena pasangan Anda adalah pemimpin. Suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Hargai dia, respectful. Ini adalah kunci. Keluarkan feminim Anda, the dark feminim Anda, vulnerable dengan suami, being vulnerable. Mungkin bagi Anda yang tidak terbiasa dengan hal ini, karena Anda merasa aku seorang wanita mandiri, gitu kan. Saya dulu loh guys, ya, seorang wanita mandiri, aku bisa menghasilkan bahkan penghasilan pun lebih daripada suamiku, gitu ya. Kita merasa bangga, kita merasa mandiri, kita merasa bahwa kita bisa lebih, gitu. Kita merasa seperti itu. No, don't. Biar bagaimanapun juga seorang suami adalah kepala. Jadi bukan berarti terus kita tunduk, terus kita manut, kita nurut, kita
menempatkan diri menjadi seorang pembantu atau menempatkan diri menjadi seorang slave, ya. No, tidak seperti itu. Yang mau saya katakan adalah kita membawa energinya, kita masih membawa maskulin, namun dalam porsi yang sedikit. Porsinya hanya 10%, 90% feminim. Nah, feminim ini, sifat-sifat feminim ini adalah flowing. Sifat-sifat feminim ini seperti samudra. Sifat-sifat feminim ini seperti air gitu, mengalir. Jadi alirkan cinta Anda, the true love yang dari dalam diri Anda, alirkan dengan vulnerable, dengan gairah Anda, dengan kemanjaan Anda. Why no? Gak ada salahnya kita bermanja-manja dengan suami. Gak ada salahnya kita betul-betul being vulnerable. Tunjukkan bahwa Anda bukan pemimpin di dalam rumah. Anda bukan pemimpin di dalam rumah. Mungkin Anda pemimpin di luar. Mungkin Anda seorang leader, top leader, the best top leader outside. Tetapi di dalam rumah Anda adalah seorang istri yang feminim, yang manja, yang imut, yang cute gitu ya, yang pokoknya aku butuh ini gitu ya, yang misalnya buka can aja Anda butuh suami Anda untuk membantu, padahal ketika dia nggak ada Anda buka dengan gigi nggak ada gitu ya. Jadi bukan berarti kita main drama, no, tetapi kita betul-betul flowing di dalam energi. Kita bermain dengan energi. Kita menyatu dengan alam, karena pada dasarnya alam seperti itu. Ketika alam dalam posisi feminim seperti apa, ketika alam dalam posisi maskulin seperti apa. Gunakan maskulin Anda, logik Anda ketika Anda hitung-hitungan, ya kan, menghitung sesuatu, kita gunakan logically, kita gunakan maskulin. Tetapi ketika Anda dengan maskulin Anda gunakan feminim Anda, emosi Anda, the true of you. That is the power. Biar bagaimanapun keadaan suami Anda saat ini, beliau tetap seorang kepala, perlu dihargai. Dan ini ketika Anda mulai menghargai suami Anda, maka dia pun akan berubah. Ketika Anda mulai menempatkan diri Anda pada feminin, maka dia pun akan menjadi maskulin. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda menginginkan suami yang responsible, provide everything, financial, bahkan leader, memimpin Anda secara mental maupun spiritual, dan otomatis secara financial Anda menginginkan dia untuk provide. Namun ketika Anda receiving, entah itu hal kecil, Anda tidak menghargai di situ, maka dia pun akan merasa nggak dihargai. Nah, ketika dia merasa nggak dihargai, maka dia nggak punya motivasi untuk memberikan yang terbaik pada Anda. Padahal maskulin itu sangat ingin sekali memberikan apa saja yang dia punya kepada femininnya. Itu natural sekali. Nah, Anda hanya perlu mengaktifkan energi ini. Anda hanya perlu mengaktifkannya, karena seorang maskulin dia akan sangat bangga sekali ketika dia mampu memberikan yang terbaik bagi femininnya, bagi istrinya, bagi partnernya. Dia merasa bahwa dia sangat berguna, dia merasa bahwa dia sangat hebat. Dan ketika rasa ini semakin besar, maka akan memotivasi dirinya untuk semakin
melakukan yang terbaik. Entah itu bekerja, dia akan secara logika, secara rasional, dia akan melakukan segala cara untuk membuat yang terbaik bagi keluarganya. Hanya perlu kunci untuk membukanya. Nah, kuncinya adalah respectful. Bagaimana Anda menghargai dia. Setitik saja, mungkin bagi Anda ketika Anda diberi sesuatu dari suami Anda, mungkin hasilnya sedikit bagi Anda karena mungkin penghasilan Anda lebih besar daripada beliau. Namun hargai itu, betul-betul tunjukkan bahwa dia dengan segala hatinya melakukannya, itu Anda betul-betul menghormati, menghargai, dan tunjukkan cinta Anda dari place of love, bukan dari place of fear, ketakutan, jealous. Anda merasa kecemburuan sosial. Mungkin Anda masih punya belief ketika karena ini salah satu belief saya dulu ya, bahwa ketika kita mempunyai suami yang ganteng, yang kaya, itu kita takut, suamiku ganteng, kaya, pasti banyak simpanan gitu ya. Kita ada belief itu yang diturunkan generation to generation, diturunkan. Nah, release dahulu beliefnya, ganti beliefnya, ganti dengan Anda deserve, Anda layak, Anda pantas mendapatkan suami ganteng, mendapatkan suami kaya, Anda layak mendapatkan kesetiaan daripada dirinya, Anda layak mendapatkan pelayanan daripada suami Anda. Nah, dari situ Anda mulai raise vibration, Anda mulai meningkatkan vibrasi Anda. Anda akan menarik atau mengaktifkan sifat-sifat, karakter-karakter yang Anda inginkan daripada suami Anda. Mungkin suami Anda yang sekarang Anda masih merasa banyak karakter yang belum berubah, yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Itu bukan salah dia, walaupun itu juga bukan salah Anda. Namun yang jelas, yang pertama perlu dilakukan adalah ubah persepsi Anda. Persepsi Anda tentang suami Anda, tentang laki-laki di depan Anda. Persepsinya ubah. Ketika Anda sudah mengubah persepsi, maka Anda pun akan mengubah situasi di dalam diri Anda. Ketika Anda sudah mengubah situasi di dalam diri Anda, maka Anda mengubah emosi di dalam diri Anda. Ketika emosi dalam diri Anda pun berubah, maka keadaan luar pun akan berubah. Anda akan memancarkan vibrasi yang berbeda, frekuensi yang berbeda. Nah, pancaran ini akan ditangkap oleh maskulin Anda dengan baik. Nah, ketika pancaran ini ditangkap oleh maskulin Anda, maka dia pun akan menangkap hal yang positif dari Anda. Dia akan berpikir bahwa Anda mulai berubah, dan perubahan ini akan memicu dia untuk berubah. Nah, ketika dia berubah, maka Anda pun akan berpikir dia berubah menjadi baik. Nah, dari situlah perubahan dua energi feminin dan maskulin ini terjadi. Nah, dari situlah akan muncul sinkronisasi ya, sinkron. Dia akan sinkron, dua energi ini akan sinkron, akan kemudian saling mengisi, saling melengkapi, saling mengerti, saling memahami, dan saling mencintai, of course, saling menghormati, saling menghargai. Dari situ akan tumbuh the unconditional love, akan tumbuh cinta yang sesungguhnya, akan tumbuh the perfect match daripada dua energi tersebut. Nah, ketika ini tumbuh, maka Anda menciptakan surga di dalam lingkungan Anda. Anda menciptakan kebahagiaan. Anda memilih untuk itu. Kenapa? Karena Anda tidak holding anger. Anda sudah tidak lagi menahan
rasa marah, rasa benci, rasa cemburu. Lepaskan semua. Komunikasi penting ya. Jadi komunikasikan ketika feeling Anda nggak nyaman, baik itu feminim atau maskulin, Anda merasa nggak nyaman dengan pasangan Anda, komunikasikan dari place of love, komunikasikan dari tempat cinta. Nah, ketika Anda sudah mengkomunikasikan dengan baik, maka ini akan ditangkap dengan pasangan Anda dengan cinta, akan ditangkap oleh pasangan Anda dengan rasa penghargaan. Nah, ketika pasangan Anda sudah mulai menangkap dengan rasa penghargaan, maka dia pun akan memberi respon dengan penghargaan juga, bukan reaksi lagi, namun responding. Nah, ini dia, perlu dipahami antara reaksi dan responding. Saya akan membahas ini lebih deep lagi di video-video saya selanjutnya. I see you guys. Love you.